Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semua, perkenalkan saya Fanfarozi. Saya merupakan utusan dari Budak 07037 Pangkalan SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, Kuarca, Tanjung Jabung Timur, Kuarda Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Kepanduan dunia pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang bernama Robert Stephen Smith. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 dan meninggal pada tanggal 8 Januari 1941. Kemudian pada tahun 1907, beliau melakukan sebuah perkemahan survival bersama 10 orang yang dilakukan dalam kurun waktu selama 8 hari, tepatnya di Pulau Bronze, Inggris. Kemudian setelah itu, pada tahun 1908, ia mengeluarkan dan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Dan pada tahun 1910, beliau memutuskan untuk pensiun sebagai tentara, dan disambung pada tahun 1912, beliau memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Olaf St. Clair Swames. Dan pada saat itu dikaruniai 3 orang anak, yang diantaranya ada Arthur Robert Peter Baden-Powell, kemudian ada Betty St. Clair Baden-Powell, kemudian ada Hero Grace Baden-Powell. Pada tahun 1912, beliau juga membuat sebuah organisasi yang ditujukan untuk para wanita, yang pada saat itu dipegang oleh adiknya, dan setelah ia menikah, pindah kepada istrinya. Kemudian pada tahun 1916, ia juga membentuk sebuah organisasi untuk pramuka siaga, yang diberi nama dengan CUB atau Anak Serigala. Dan pada saat itu juga diterbitkan sebuah buku yang dijadikan sebagai pedoman dengan judul The Jungle Book. Pada tahun 1918, ia juga membentuk sebuah organisasi baru yang diberi nama dengan River Scout, yang dimana organisasi ini diperuntukkan bagi pramuka penegak usia 17 tahun. Kemudian pada tahun 1922, diterbitkan sebuah buku yang berjudul Rovering to Success, yang merupakan buku yang berisikan pengalaman-pengalaman pada organisasi kepanduan tahun 1918 yang dilakukan oleh pramuka penegak. Kemudian pada tahun 1920, Baden-Powell mengadakan sebuah kegiatan jambore internasional untuk pertama kalinya, tepatnya di Olympia Hall di London, yang dimana pada saat itu dia mengundang 27 negara di dunia yang mempunyai kepanduan kepramukaan. Dan pada saat itu juga ia dilantik sebagai Bapak Pandu Dunia. Dan pada tahun 2015 terdapat lagi atau ada juga organisasi, dan kemudian setelah itu juga muncul sebuah kegiatan jambore internasional yang diadakan di Jepang pada tahun 2015. Dan ya, organisasi kepanduan dunia tidak hanya pramuka saja, namun ada juga organisasi lain yang juga menjadi kepanduan dunia. Di antaranya ada organisasi WOSM atau World Organization of the Scout Movement yang didirikan pada tahun 1922. Organisasi WOSM merupakan salah satu organisasi pemuda terbesar pada masa itu, walaupun di dalamnya terdapat 7 juta anggota dewasa yang membantu dengan sukarela. Organisasi WOSM diikuti oleh sekurang-kurangnya atau kurang lebih 223 negara di dunia. Kemudian, organisasi WOSM juga mempunyai organisasi-organisasi kecil yang disebut dengan NSO atau National Scout Organization, yang terdiri atas 161 NSO dan tersebar di seluruh dunia. Organisasi kepanduan juga terdapat di Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya organisasi yang dibentuk oleh Belanda pada tahun 1923, yang diantaranya ada organisasi NPO atau National Passenger Organisasi yang pada saat itu berlokasi di Bandung, dan kemudian ada juga organisasi yang dibentuk oleh Belanda namun di lokasi yang berbeda, yaitu di Jakarta, yaitu organisasi JIPO atau Jong Indonesia Pathfinders Organisasi. Kemudian pada tahun 1926, kedua organisasi ini melebur menjadi satu dan diberi nama dengan INPO,
Indonesia National Confederate Organisasi. Dan pada saat itu Indonesia terbagi dalam 3 periode dalam melakukan kegiatan kepramukaan. Di antaranya ada periode masa penjajahan Belanda, kemudian ada masa penjajahan Jepang, kemudian ada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia ini juga telah dikeluarkan beberapa aturan-aturan, keputusan, dan ketetapan. Beberapa di antaranya adalah ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960 dan Undang-Undang Pramuka nomor 12 tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober tahun 2010. Kemudian juga terdapat keputusan Presiden nomor 112 yang berisikan susunan panitia-panitia pembantu gerakan pramuka yang diciptakan pada tahun 1960 dan pada tahun 1961 terdapat keputusan Presiden nomor 238 yang dimana menjelaskan bahwa kegiatan kepanduan kepramukaan merupakan satu-satunya organisasi yang digunakan sebagai bentuk kepanduan bagi anak-anak dan remaja. Keputusan Presiden ini disahkan pada tanggal 20 Mei tahun 1961. Indonesia juga terdapat organisasi kepanduan yang dikenal dengan istilah Pramuka. Pramuka mempunyai kepanjangan Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Di Indonesia juga terdapat Bapak Pandu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang lahir pada tanggal 12 April tahun 1912 dan meninggal pada tanggal 2 Oktober tahun 1988. Di Indonesia banyak sekali terjadi kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa penting yang tentunya berkaitan dengan kepramukaan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pidato Presiden pada tanggal 9 Maret tahun 1961, kemudian pengeluaran Keputusan Presiden nomor 238 pada tahun 1960, kemudian penetapan atau penganugerahan Panji pada tahun 1961 tepatnya pada tanggal 14 Agustus. Dan yang terpenting atau kejadian yang sangat penting terjadi pada kepramukaan di Indonesia adalah penetapan Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus di tahun 1961 hingga sekarang. Pramukaan di Indonesia itu sangat rapi dan teratur serta tersusun semuanya. Dimulai dari kode kehormatannya, kemudian tingkatan-tingkatannya, dan bahkan lambangnya juga diatur, yang dimana lambang pramuka adalah tunas kelapa yang ditemukan dan diciptakan pertama kali oleh pegawai tinggi Departemen Pertanian, yaitu Sunaryo Atmadipuro. Beliaulah yang telah mencetuskan lambang tunas kelapa. Beliau lahir pada tanggal 29 Februari tahun 1909 dan wafat pada tanggal 31 Mei tahun 1979. Lambang tunas kelapa ini juga telah dimasukkan ke dalam Surat Kuarnas nomor 6 tahun 1972. Itu merupakan salah satu organisasi yang secara resmi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang dimana bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh semua organisasi termasuk organisasi profesi. Dan saya rasa mungkin untuk penjelasan tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia cukup sampai di sini terlebih dahulu. Saya akhiri dengan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.